Puluhan ribu pengunjung saling berdesakan memperebutkan gunungan durian yang ditempatkan di tengah lokasi. Membludaknya massa yang hadir membuat suasana tak terkendali dan warga langsung menyerbu gunungan durian meski acara belum mulai. Bahkan sejumlah warga nekat menjebol pagar pembatas agar bisa masuk ke lokasi festival. Akibat saling berdesakan, banyak warga yang terhimpit dan sejumlah anak-anak terpisah dengan orang tuanya karena suasana kacau balau. Sebanyak 23 warga pingsan, 9 warga dilarikan ke rumah sakit, dan sebagian warga terluka akibat tertusuk durian. Festival durian digelar Pemkab Pekalongan menyediakan 2.000 buah durian dalam bentuk gunungan. Menurut panitia, target jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang, namun membludak hingga lebih dari 20.000 orang. Panitia memastikan akan bertanggung jawab terhadap korban luka. Ya, karena gini, kita menghadapi massa dengan ribuan orang dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang Kabupaten Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar ribuan durian gratis dibagikan, ya jadi wajar lah kalau penuh dan akhirnya mereka juga berebutan. Tapi maksud saya sejauh ini juga mungkin ada yang terluka tapi tidak ada yang fatal. Lalu sudah kita cek semua. Sementara pihak kepolisian memastikan situasi kini sudah terkendali. Jumlah masanya membludak lah, jadi kegiatan tadi agak sedikit berebutan, saking antusiasnya untuk gunungan. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia, namun pada akhirnya semua situasi dan kondisi bisa kita amankan dengan baik. Festival durian merupakan ajang tahunan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ribuan durian hasil pertanian lokal dibagikan secara gratis. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Orang tewas akibat kebakaran tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah. Ini untuk Kepala Desa. Kapolres dan Dandim Batu Barang Pantak, suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Kampanye di Purbalingga, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahas pupuk langka dan beras mahal dengan petani. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ID Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan pemirsa, pagi tadi sebuah tempat karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Akibatnya 6 orang tewas terjebak di dalam bangunan. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa, Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya, Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada tadi sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa, Pak? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Salah seorang korban mengatakan dalam satu kamar mes dihuni 4 orang. Ia mendengar kabar bahwa korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep di situ. Waktu itu lagi tidur, lebaran tidur. Mungkin lagi tidur ya, posisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Pak? Kenapa? Yang sudah tahu? Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. 5 orang meninggal. Iya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan.
Ledakan gas yang diduga berasal dari gas bumi terjadi di sebuah bangunan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 bangunan rusak dan 1 korban alami luka bakar. Pasca terjadinya ledakan dahsyat di bangunan hotel dan resto porak-poranda di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan 2 bangunan yang berada di depannya mengalami kerusakan di bagian depan. Bahkan seorang tunawisma yang kerap tidur di bangunan ini menjadi korban ledakan dan mengalami luka bakar serius. Dari gas bocor itu ya? Tiba-tiba aja meledak. Terus meledak ke bangunan depannya? Ya, semuanya lah, pokoknya ini kaca terbang semua lah. Kacanya jadi ledakan itu lah bikin getaran, mungkin kaca-kaca pecah. Ini bangunan apa ini, Pak? Hotel sama restoran. Restoran family nggak aktif. Masih berisi atau kosong? Kosong. Sementara kasus ledakan bangunan kini masih ditangani pihak kepolisian sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah memilih lokasi pencoblosan pemilu 2024. Warga yang berdomisili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat masih bisa mencoblos untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Sementara bagi warga seluar Jakarta hanya bisa menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Ratusan calon pemilih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindahan memilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran, rata-rata pendaftar merupakan calon pemilih yang sedang bertugas atau bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP beserta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk pendaftar yang masih berdomisili Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Pindah milih misalnya untuk yang bertugas itu kan surat keterangan dari atau surat tugas dari tempat bekerja. Kalau yang sedang menjalani rawat inap itu adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di rumah sakit itu. Sementara warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Di tempat saya, di ini saya milihnya presiden aja, karena kalau misalnya di pindah cuma bisa milih itu aja. Oh, karena pindah jadi hanya bisa milih capres dan cawapres. Adapun syarat bagi calon pemilih bisa mengajukan pindah memilih diantaranya sedang bertugas di tempat lain, sedang rawat inap, bekerja di luar domisili, serta sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan maupun lembaga permasyarakatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain di Jakarta Pusat, antrian panjang pindah TPS juga terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. KPU Jakarta Selatan memberikan waktu hingga jam 12 malam untuk mengurus perpindahan lokasi pemilihan umum. Antrian panjang terjadi di KPU Jakarta Selatan. Hari ini merupakan batas akhir pendaftaran pindah alamat memilih. Hingga Senin siang, tercatat sudah 400 warga yang mendaftar untuk pindah alamat memilih. KPU Kota Jakarta Selatan sendiri akan memaksimalkan pelayanan pindah alamat memilih hingga pukul 4 sore. Namun bagi para pekerja yang baru bisa mendaftar di atas jam 4, pihaknya juga akan tetap membuka pendaftaran hingga tepat jam 12 malam nanti. Warga yang hendak mendaftar pindah alamat memilih harus menyiapkan sejumlah dokumen, diantaranya kartu keluarga dan keterangan alasan pengajuan pindah alamat memilih. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 3 saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas 4 perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPU RI.
Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan ketua dan 6 anggota KPU RI yakni Hashim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan ahli yang diajukan pada hari ini ada 3 ahli. Dari keterangan ahli yang sudah didengar pendapatnya, disimpulkan bahwa teradu KPU semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 Pedoman Penyelenggaraan Pemilu. Para pengadu mempertanyakan dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Leman, iNews melaporkan. Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar buka suara terkait viral bocor rekaman suara diduga pejabat batubara terkait kecurangan pemilu. Selengkapnya usai jeda. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02.